hum Adamun Idrisun Nuhun Hud Duma Saleh wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailun Ishaqun dada Yaqubu Yusuf wa Ayubu dada Syuaibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaimanu taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khadimun Dahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di pengajian Mujito Channel pada malam hari ini. Adik-adik yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Pertemuan pada malam hari ini kita lanjutkan dengan bacaan kitab pengajian kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana pada malam hari ini adalah hadis yang ke-8, yaitu Al-Hadisus Samin. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama membacakan surah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal masyriqi ilal maghribi wa ila jami' abaina wa ummatina wa jatina wa ila masing-masing masyaikhina wa ila asatizatina wa ila mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man alamtana wa jazana alamtaha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa matana bi asrihi wa ata'alaina min barakati fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Samin, yaitu hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis ke-8 ini adalah menerangkan hurmatu damil muslimi wa malihi. Jadi
hadis yang menerangkan tentang kehormatan dan tentang haramnya mengalirkan darah seorang muslim serta haramnya merampas harta sesama muslim atau dari seorang muslim. Itu hadis ini menerangkan haram bagi kita untuk memerangi sesama muslim. Jadi darah sesama muslim itu haram hukumnya. Jadi kita membunuh, saling bunuh itu haram hukumnya, terutama sesama muslim. Dan harta bendanya apabila untuk dirampas itu haram hukumnya. Ini menerangkan damul muslimi wa malihi. Jadi haram bagi damul muslim, darah muslim, wa mali, dan hartanya seorang muslim. Namun lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama untuk membacakan hadisnya, yaitu al-hadisus samin. Al-hadisus saminu an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabum alallahi ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Al hadisul saminu utawi hadis kang nomor 8 iku an Ibni Umar saking anak lanange Umar. Ini al hadisul saminu tai hadis kang nomor 8 iku an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis saking anak lanange Umar radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah nganhuma dumateng karone Ibnu Umar dan Umar. Ibnu Umar jadi anak lanang Umar siapa? Jadi itu adalah Abdullah. Abdullah itu anaknya Umar, Umar anaknya Umar ibn Umar bin Khattab. Jadi boleh dimaknani gini, an ibni Umar sang kita hadis saking Abdullah bin Umar boleh. Karena hadis ini adalah dari Abdullah ibnu Umar. Jadi hadis Abdullah itu anaknya Umar bin Khattab. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Gusti Allah nganhuma dumateng karone Abdullah dan Umar gitu. Kalau memang kalau nggak ngerti Ibnu Umar ini siapa? Kelihatannya satu. Jadi maksudnya anak lanang yang Umar itu adalah Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing temesatune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul. Kala ini khobarnya anna, ingat anna adalah tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Kala ini makanya makal marfu'. Nah, anna Rasulullah inilah isimnya anna, jadi tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umirtu dan perintah sapa ingsun. Nah umirtu ini mabni maf'ul, mabni majhul. Ingat ada teranya ada zamirtu, jadi mana amara ya'muru amron, tapi di sini di mabni majhulkan umira sebenarnya, tapi ada tu zomir yang jadi zomah awaluhu, di zomah awalnya dan di sukun ma qobil akhir, jadi disukun, jadi umirtu ini mabni maf'ul atau mabni majhul. Itu
fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu yuk maru. Jadi yuk maru dhammah yang awal tapi wa futihat ma qabla akhir. Jadi di fathah sebelum akhir itu kalau fi'il mudhari. Dari sini fi'ilnya madhi di dhammah awalnya dan disukun ma qabla akhir karena terdapat dhamir tu. Umirtu dan perintah sapa ingsun. Ini ai maknanya umirtu diperintah ai amara rabbi. Jadi yang diperintah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berani memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ya Allah. Jadi Allah memerintahkan umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatila ing arep yen to merangi sapa ningsun merangi annasa ing manungsa. Saya ini diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Untuk merangi. Jadi untuk memerangi manusia-manusia yang apa? Hatta yashhadu sehingga gelem nekseni kita tasyahud, gelem nekseni sapa nas an ing temasun kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang wajib den sembah iku maujud illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan nyakseni temestune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusaning Gusti Allah. Rasulullah bersabda, saya ini diperintah oleh Allah SWT untuk memerangi manusia-manusia yang sehingga manusia supaya dia mau menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi diperintahkan untuk memerangi supaya orang yang diperangi itu mau bertasahud, mau bersyahadat, mau masuk Islam untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad bersaksi Muhammad Rasulullah. Wa yuqimulan gelem jumenangake sapa nas as-sholata ing salat dan mau menjalankan salat. Wa yutulan gelem bayar to nekani sapa nas az-zakata ing zakat. Jadi merangi orang-orang supaya mau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mau mendirikan sholat dan mau membayar zakat. Faiza fangalu mongko tatkane nglakoni sapa nas kabeh zalikai mengkono-mengkono habeh. Apabila manusia-manusia tadi zalika nasomu minni. Maksudnya faiza fangalu mongko tatkane nglakoni sapa kabeh zalikai mengkono-mengkono yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Yo ngasomu mongko padha ngreksa sapa nas mini saking ingsun ngrasa dima ahum ing getihe nas wa amwalau lan bon hartane nas. Tapi la faiza fa'alu zalika. Tapi apabila mereka semua, maksudnya manusia-manusia itu mau melakukan, sudah masuk, melakukan dan melakukan tasyahud untuk membaca syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, mau mendirikan sholat dan membayar zakat, maka mereka asamu minni, dia sudah selamat. Asamu ini kami tidak boleh untuk asamu ngreksa minni dariku adalah dimahum ngreksa menjaga apa dimahum darahnya itu tidak boleh diperangi
wa amwalahum, dan harta bendanya. Jadi maksudnya apabila mereka ini sudah melakukan bersaksi terhadap Tuhan, mendirikan sholat, bayar zakat, maka kami tidak boleh merangi lagi, dan haram bagi kami dima'ahum wa amwalahum. Jadi haram darahnya dan hartanya. Jadi tidak boleh diperangi lagi. Faiza fa'alu zalika, melakukan semuanya, sudah melakukan semuanya. Jadi haram bagi kami adalah haram untuk membunuh, juga haram bagi kami amwalahum, harta bendanya tidak boleh dirampas. Maksudnya tidak boleh dibunuh lagi, dan hartanya itu tidak boleh dirampas lagi. Karena dia apa? Karena dia sudah melakukan, sudah masuk agama Islam, mau bersyahadat, mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka asamwini dimahum wa amwalahum, haram bagi saya untuk memerangi mereka semua, dan haram hartanya untuk dirampas. Ila bihaqil islami, terkecuali hak Islam. Ila bihaqil islami, terkecuali hak Islam apa? Terkecuali boleh diperangi, boleh dibunuh. Jadi orang yang demikian sudah masuk Islam, orang yang bertasyahadat, orang yang mendirikan sholat, orang zakat, itu tidak boleh dibunuh. Ila bihaqil Islam, terkecuali boleh dibunuh, terkecuali bihaqil Islam, karena punya haknya Islam. Maksudnya haknya Islam bagaimana? Maksudnya illa bihaqil Islam, terkecuali hak Islam, kayak dibunuh tidak boleh dibunuh. Sepertinya kayak kisos, Muslim membunuh Islam sama Islam membunuh, orang Islam membunuh orang Islam, jadi dia mendapat kisos. Jadi boleh dibunuh. Maksudnya illa bihaqil Islam itu maksudnya orang yang demikian itu, orang yang membunuh sesama Muslim itu boleh dibunuh. Itu maksudnya illa bihaqil Islam, maksudnya dapat kisos. Gitu. Wa hisabuhum lan hisabin nas iku ngalallahi, tergantung Allah Ta'ala, maulur sapa Allah. Wa hisabu ngalallahi Ta'ala, maksudnya hisabnya nas itu, hisabnya manusia-manusia yang diberikan itu adalah terserah Allah. Maksudnya karena bahwa hisabuhum ngalallah, karena di situ banyak kelihatannya itu baca syahadat, dia sudah bersaksi tidak ada Tuhan, ya juga kelihatannya sholat, melakukan sholat, bayar zakat, itu kelihatannya, tapi kan tidak tahu hatinya. Itu barangkali ini bagi orang-orang yang munafik. Tidak, jadi tingkah lakunya, perkataannya bersyahadat, saya bersaksi Allah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Saya juga bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia juga melakukan sholat 5 waktu. Dia juga suka membayar zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, dan sebagainya, sudah membayar zakat, tetapi kan tidak tahu hatinya. Ini maksudnya wa hisabum alallahi ta'ala. Ini hisabnya. Jadi nanti hisab di sananya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Kita kan nggak tahu hati seorang. Kelihatan memang sholat iya, tapi kan hatinya kan nggak tahu. Kita belum nahnu nahkumu bizahir, nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Ini ada hukum
nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Itu ada. Jadi kita menghukumi itu secara zahirnya. Zahirnya kan sudah sholat. Kelihatan sudah sholat. Sudah membayar zakat. Loh, kelihatannya kan memang kayak Islami. Orang betul-betul masuk Islam, betul-betul orang Islam. Tapi hatinya kan tidak tahu. Ya tawallah bisarair. Jadi, kita menghukumi orang yang demikian itulah zahirnya saja. Jadi kalau memang dia meninggal juga dikubur di dalam kuburan, dikuburnya juga dikuburnya secara Islami maksudnya, karena nahkumu bizawair, hukumnya secara zahir, zahirnya Islam, nah kita ngukumi juga secara Islami, gitu maksudnya. Paham maksudnya ini? No, wa hisabu ngalallahi ta'ala. Jadi hisabnya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Rawang riwayatake ing kados sapa Bukhari Imam Bukhari. Wa Muslimun lan Imam Muslim. Rawang riwayatake ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ini maksudnya di dalam hadis ini umirtu an uqatila, diperintahkan waktu itu, di waktu itu adalah di masa di kota Madinah. Karena di kota Mekah itu tidak ada peperangan. Nah, setelah hijrah, Rasulullah hijrah ke Madinah, baru di sana menjadi kuat dan menjadi negara. Di situ jadi pemerintahan Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpinnya. Dan di situ Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bersaksi tidak ada Tuhan. Disuruh merangi orang yang supaya orang itu mau bertasyahud, maksudnya bersaksi Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya, mendirikan sholat dan membayar zakat waktu di Madinah. Itu. Tapi mengapa di sini kok nggak ada Ustadz? Ini kan ada pertanyaan. Pak Ustadz, ini mengapa di situ kok nggak ada apa kayak ini kan syahadat, sholat, zakat. Nah, keempat puasa dan munggah haji kok nggak ada. Nah, ini. Di waktu itu, di waktu Rasulullah SAW bersabda dengan hadis ini, itu belum ada perintah untuk menjalankan keduanya itu. Maksudnya, Rasulullah SAW ketika itu berkata hadis ini, mengucapkan hadis ini, mengeluarkan hadis ini, waktu itu Allah perintah waktu di Madinah, waktu itu belum ada perintah untuk menjalankan puasa Ramadan dan belum untuk menjalankan haji. Jadi kayak ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu belum turun. Belum turun ini syahrul ramadan allazi unzila fil Quran, itu belum turun semua. Karena di situ tidak belum ada perintah semuanya. Jadi hanya 3, syahadat, sholat, zakat. Jadi perintah untuk memerangi perintah orang yang tidak mau puasa itu belum ada waktu itu. Belum turun. Perintah untuk menjalankan ibadah yang kelima, naik haji, itu belum ada. Jadi belum ada kayak naikkan haji, itu belum ada. Barangkali sekian dulu
pengajian hadis Arba'in Nawawi bagian yang ke-8 malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada santriwan santriwati semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat, mendengarkan pengajian Mujato Channel pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk sampai membunyikan lonceng biar semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, adik-adik, semuanya tidak ketinggalan video-video pengajian Mujato Channel, kitab-kitab selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.